Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai EWS. EWS adalah Early Warning Score. EWS ini adalah suatu alat yang digunakan untuk parameter fisiologis dasar untuk menentukan apakah pasien dalam kondisi kritis atau sedang dalam kondisi kritis. EWS juga dapat diartikan sebagai suatu proses sistematik dalam melakukan evaluasi dan mengukur resiko awal untuk mengambil langkah pencegahan untuk meminimalkan dampak pada sistem tubuh. Tujuan dari EWS sendiri adalah untuk menilai memastikan perburukan kondisi pasien secara dini, agar dapat dilakukan manajemen perburukan dengan tepat waktu dan kompeten. EWS dapat memberikan kerangka kerja kepada perawat dan dalam mengidentifikasikan dan pengelolaan pasien yang beresiko mengalami penurunan fisiologis. Adapun beberapa manfaat dari EWS. Yang pertama adalah standarisasi teknik deteksi dini pasien. Yang kedua, standarisasi tingkat perburukan kondisi pasien. Pengambil keputusan klinis dengan cepat dan tepat. EWS dilakukan terhadap semua pasien yang dirawat di rumah sakit, dimulai dari asesmen awal pada pasien dengan penyakit akut dan pemantauan secara berkala pada semua pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami sakit kritis selama perawatan. Di antaranya pasien dengan hemodinamik tidak stabil, pasien yang baru dipindahkan dari ruang rawat intensif ke ruang rawat inap, pasien postoperasi dalam 24 jam, pasien dengan penyakit kronis, pasien di unit hemodialisa, pasien yang akan dipindahkan ke rumah sakit lain, pemantauan rutin pada semua pasien minimal 1 kali dalam satu shift dinas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur mencuci tangan. Yang pertama, cuci tangan prosedural. Biasanya menggunakan sabun, menggunakan alkohol, dan dicuci di tempat yang airnya mengalir. Yang kedua, mencuci tangan bedah. Cuci tangan bedah ini biasanya dilakukan sesudah atau sebelum melakukan tindakan pembedahan. Selanjutnya, APD, alat pelindung diri. Perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya yang biasa menyebabkan cedera atau penyakit serius terkait pekerjaannya. Alat pelindung diri adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksikan diri dari bahaya kimia, fisika, biologi, atau bahan infeksius. Tujuan pemakaian APD melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekstreta kulit yang tidak utuh, dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya. Ada beberapa jenis dari APD ini, yaitu sarung tangan, steril dan non-steril ataupun rumah tangga, masker, respirator, pelindung mata, Google, pelindung wajah, baju kerja, glove, apron, coverall, pelindung kaki, sepatu, cover shoes, dan sepatu boots. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan pada pemakaian alat pelindung diri. Yang pertama, kenakan APD sebelum kontak dengan pasien, umumnya sebelum memasuki ruangan. Yang kedua, gunakan dengan hati-hati, jangan menyebarkan kontaminasi. Yang ketiga, lepas dan buang secara berhati-hati, jangan menyebarkan kontaminasi. Yang keempat, lepas dan buang secara hati-hati ke tempat limbah infeksius yang telah disediakan di ruangan ganti khusus. Lepas masker di luar ruangan. Yang kelima, segera lakukan pembersihan tangan dengan langkah-langkah membersih tangan sesuai pedoman. APD sendiri mempunyai beberapa level. Level pertama yaitu diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di tempat praktik umum di mana kegiatannya tidak menimbulkan resiko tinggi. APD level 1 ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu level 1A dan level 1B. Level 1A diperuntukkan bagi manajemen kantor non pelayanan seperti tata usaha, bagian keuangan, barang, perencanaan, dan pegawaian. Dan level 2B biasanya diperuntukkan untuk para pekerja seperti satpam, khusus bagian screening suhu tubuh, rekam medik, cleaning service saat membersihkan area perkantoran, instalasi laundry dan sterilisasi, petugas setrika dan pengeringan pakaian, serta loket pendaftaran dan pembayaran. Selanjutnya APD level 2. Level 2 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di ruangan perawatan pasien non-COVID, tenaga laboratorium yang melakukan pemeriksaan sampai sampel laboratorium, petugas laundry dan sterilisasi dan membersihkan linen dan alat infeksius, dan petugas IPAL saat melakukan pengolahan limbah. Yang ketiga, alat pelindung diri level 3 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang bekerja kontak langsung dengan pasien terduga atau terkontaminasi penyakit. Alat
Pelindung diri yang dipergunakan terdiri dari atas baju kerja atau scrub, handscoon, pendek atau panjang, masker N95 yang dilapisi masker bedah, kacamata Google atau face shield, coverall, sepatu bot.